Belakangan ini, pengakuan Yoris sangat membantu pihak kepolisian untuk mengungkap motif sebenarnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sehingga pihak kepolisian berhasil lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, Surawan juga menduga tersangka Yosef merupakan eksekutor dalam pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Menurut Surawan, dalam melakukan aksinya, Yosef tidak sendirian. Ia diduga dibantu tersangka lain untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Surawan mengatakan dugaan tersebut muncul berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang dicocokkan dengan olah tempat kejadian perkara. Yayasan Bina Prestasi Nasional milik keluarga tersangka kasus Subang, Yosef Hidayah, diduga menjadi motif utama pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dugaan motif kekuasaan. Yayasan ini datang dari anak Yosef dan Tuti, Yoris Raja Amarullah. Saya menduga kuat motifnya urusan yayasan, ujar Yoris, Kamis 26 Oktober 2023. Lantas seperti apa profil yayasan ini hingga menjadi dugaan di balik pembunuhan kasus Subang? Profil yayasan Bina Prestasi Nasional berlokasi Jalan Raya Serang Panjang, KM 24,3, Subang, Purwakarta, Kabupaten Subang. Yayasan ini menaungi 2 tingkat sekolah yaitu SMP dan SMK. Selain itu, Yayasan Bina Prestasi Nasional juga telah terakreditasi BAN PT dan kompetensi keahlian RPL TKR. Yoris sempat menjadi ketua yayasan sebelum dicopot oleh Yosef pasca kasus Subang. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu juga termasuk dalam pengurus yayasan. Tuti menjabat sebagai bendahara, sementara Amalia menjadi sekretaris. Sementara Yosef Hidayah, dia tak ikut mengelola yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain, Mimin Mintarsi, sebelumnya juga menjadi bendahara yayasan. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu juga termasuk dalam pengurus yayasan. Tuti menjabat sebagai bendahara, sementara Amalia menjadi sekretaris. Sementara Yosef Hidayah, dia tak ikut mengelola yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain, Mimin Mintarsi, sebelumnya juga menjadi bendahara yayasan. Namun, Mimin kemudian digantikan Tuti. Belakangan Yoris mengatakan bahwa Yosef meminta Danu untuk menjadi bendahara di yayasan. Setelah Yoris dinonaktifkan, Yosef menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar turut menyelidiki aliran dana bantuan operasional sekolah pada Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef Hidayah. Di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, pencairan dana BOS tersebut didalami untuk mengetahui kemana dana itu mengalir. Setelah kejadian itu, mungkin ada beberapa pencairan dana BOS. Ini sedang kami selidiki arahnya kemana, ujar Surawan di Mapolda Jabar Jumat 27 Oktober 2023. Saat ini, kata dia, sejumlah pengurus yayasan sudah diperiksa. Polisi juga memblokir 4 rekening milik Yayasan Bina Prestasi Nasional. Berdasarkan temuan-temuan kami di TKP dan tempat keluarga, ada beberapa data siswa yang fiktif. Kami juga melakukan blokir beberapa rekening yang digunakan untuk menerima dana BOS dan BPMU, ucapnya. Pihaknya pun bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kabupaten Subang untuk menghentikan bantuan dana BOS dan BPMU. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, kata Surawan, penyidik kemudian mendalami motif pelaku menghabisi nyawa Tuti dan Amalia. Kami dalami motif khususnya terkait pengelolaan keuangan yayasan, katanya.